Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kaleni dengan NIM 3,15 Di sini saya ingin memaparkan hasil tugas dari mata kuliah pembelajaran IPA SD. Di sini saya mengambil mata KC untuk kelas 5. Kayaknya peserta didik memahami hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Tujuan pembelajarannya memahami hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak keadaannya pada hari ini? Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Ya, Bu. Kenapa? Ibu. Oh iya, oke. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Sebelumnya, ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah pergi ke laut? Nah, terus kalian pernahkah melihat komponen biotik dan abiotik apa saja yang ada di laut? Lalu, apakah kalian tahu perbedaan antara lantai makanan dan jaring-jaring tersebut? Di sini ibu akan menjelaskan tentang hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Hubungan antara komponen abiotik dan biotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Pertambangan biodiversitas merupakan acara serius bagi ekosistem di bawah hidup. Dampaknya bersifat multidimensi, yaitu menyangkut ekologi, sosial, dan ekonomi. Diperlukan adanya tindakan tegas dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk menghentikan praktik penambangan liar dan penerapan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat bangka Belitung. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan penambangan liar di Bangka Belitung. Yang pertama, ada tingginya permintaan dan ada demand. Permintaan timah yang tinggi baik di pasar maupun di internasional mendorong pertambangan termasuk pertambangan liar. Yang kedua, karena adanya kemiskinan dan kekurangan lapangan kerja alternatif, membuat pertambangan liar seringkali menjadi pilihan mata pencarian yang mudah meskipun ilegal. Yang ketiga, ada keuntungan yang menggiurkan. Dengan keuntungan yang menggiurkan ini, banyak minat untuk orang terlibat, mulai dari penambangan lapangan, pemilik modal, hingga oknum-oknum yang melindungi aktivitas ilegal tersebut. Selanjutnya, ada faktor hukum dan penegakan hukum. Yang pertama, karena kurangnya koordinasi antar antisipasi itu mendorong untuk terjadinya pertambangan liar. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya aparat. Dari jumlah personel dan tenaga dari aparat penegakan hukum seringkali tidak memadai untuk mengawasi wilayah pesisir pantai yang luas. Yang ketiga, ada tumpang tindih peraturan. Peraturan tumpang tindih ini merupakan antara pemerintah pusat dan daerah terkait tentang pertambangan dan pengelolaan hasil dari wilayah pesisir juga menyulitkan ketertiban penambangan liar. Selanjutnya, ada faktor sosial dan budaya. Faktor sosial budaya ini yang pertama karena kurangnya kesadaran masyarakat. Kekurangan kesadaran masyarakat
tersebut meskipun ilegal. Sebagai masyarakat, mesti menganggap penambangan sebagai hal yang wajar dan sulit untuk dihentikan. Nah, dari penambangan liar tersebut itu terdapat dampak yang banyak sekali untuk kita. Yang pertama adalah rusaknya ekosistem. Dari penambangan pesisir laut pantai itu dapat merusak berbagai bintang laut seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove. Hal ini mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan mengancam keberlangsungan berbagai spesies. Yang kedua, terjadinya abrasi pantai. Abrasi pantai itu saat kemajuan timah secara berlebihan itu menyebabkan dari pantai gugur yang meningkatkan risiko abrasi. Yang ketiga, ada pencemaran lingkungan. Proses penambangan seringkali menghasilkan limbah yang mencemari perairan lingkungan. Laut ini dapat berupa sedimen, bahan kimia, dan minyak yang berbahaya bagi kehidupan laut. Selanjutnya, perubahan arus laut. Dari aktivitas penambangan liar dapat mengubah pola arus laut yang dapat berdampak pada sedimentasi, erosi, dan kualitas air laut. Dan yang terakhir ada kerugian ekonomi. Dari penurunan kualitas lingkungan, akibat pertambangan liar dapat mengubah potensi wisata dan perikanan yang merupakan sumber pendapatan penting bagi masyarakat pesisir. Selanjutnya, ada upaya yang harus kita lakukan untuk mengatasi pertambangan liar di pantai. Yang pertama, ada penegakan hukum yang lebih tegas. Yang kedua, melakukan rehabilitasi lingkungan. Dan yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk penegakan hukum yang lebih tegas, ini ada 3 macam. Yang pertama, ada operasi gabungan. Yang kedua, ada penindakan saksi. Dan yang ketiga, ada pemantauan intensif. Yang kedua, ada rehabilitasi lingkungan. Rehabilitasi ini digunakan untuk seperti penanaman kembali mangrove dan pengelolaan limbah. Yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat, yaitu kita harus melakukan tentang pendidikan lingkungan. Dan yang kedua, ada pengembangan ekonomi alternatif. Nah, ini adalah contoh pertambangan liar yang ada di laut. Ada kuis. Untuk pertanyaan pertama, manakah gambar yang menunjukkan rehabilitasi lingkungan penanaman kembali mangrove? Untuk pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika pertambangan liar terjadi terus-menerus? Mungkin sekian pemaparan media pembelajaran. Untuk kesimpulannya, pertambangan liar di tempat itu merupakan ancaman serius bagi lingkungan, ekonomi, sosial, dan masyarakat. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali telah mengakibatkan kerusakan ekosistem yang luas, pencemaran lingkungan, dan proses sosial. Oleh karena itu, permasalahan pertambangan liar di Bangka Belitung membutuhkan penanganan yang serius dan komprehensif. Semua pihak terkait harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan masa depan yang baik bagi masyarakat dan sekitar Bangka Belitung. Baik anak-anak, setelah ibu memaparkan materi tentang pembelajaran hari ini, ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Lalu, kalian berpikir tugas-tugas yang telah diberikan kepada kalian. Baik anak-anak, jadi untuk kesimpulan materi pada pembelajaran hari ini, jadi ekosistem itu ada 2 macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk membedakan rantai makanan dari makanan, rantai makanan itu merupakan serangkaian proses makanan dimakan dan dimakan antara kaum hidup berdasarkan urutan tertentu. Sedangkan dari makanan merupakan gabungan dari rantai makanan dan saling berhubungan dan tumpang tindih dari suatu ekosistem. Baik, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Baik.